Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabian Dika Dinata Nurizki, saya dari kelas 04 TPLP 017. Saya telah membuat basis data, yaitu database yang bertujuan untuk digunakan untuk klinik yang berisi dengan kolom antar dokter, yang dimana ada 15 kolom, lalu ada janji temu. Janji temu berisi tanggal janji, jam janji, dan status janji para dokter. Nah, selanjutnya saya ada obat yang dimana klinik akan menjual para obat dengan satuannya tablet atau kapsul tergantung dari obat tersebut. Selanjutnya ada pasien. Pasien ini adalah data-data pasien yang dimana ada nama, alamat, nomor HP, dan tanggal lahir, dan jenis kelamin. Poli. Poli ini berfungsi untuk memasukkan kelas-kelas untuk penyakit yang diderita pasien. Nah, ini ada rekam medis. Selanjutnya rekam medis adalah ada keluhan-keluhan pasien yang dimana kita mendiagnosanya tergantung apa. Misal ada anak yang ada orang yang demam, keluhannya demam pada anaknya. Nah, itu didiagnosanya demam viral. Nah, selanjutnya ada resep obat. Resep obat ini ada ID resep, ID rekam, dan ID obat. Dan kira-kira dosisnya berapa sehari. Dan ID resep ini adalah primary key-nya untuk ntar tersambung. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Kita langsung aja mulai ke CD, ke ERD-nya. ERD-nya adalah poli dokter, poli itu terhubung langsung ke dokter, yang dimana one and not. Selanjutnya ada pasien yang terhubung dengan janji temu, yang dimana satu pasien bisa punya banyak janji temu. Selanjutnya ada dokter dan janji temu. Nah, satu dokter ini hanya menerima banyak janji temu. Selanjutnya ada janji temu dan rekam medis, yang dimana ketika satu janji temu hanya bisa menghasilkan satu rekam medis. Dan selanjutnya ada rekam medis resep obat, yang dimana itu ketika satu rekam medis hanya bisa punya banyak obat. Selanjutnya ada obat dan resep obat. Satu obat bisa diresepkan ke banyak jejak rekam medis. Nah, selanjutnya ada IRD, dan selanjutnya kita langsung ke DDL. Ini ada pembuatan database. Karena saya tadi sudah nerangkan, saya berarti sudah membuat database beserta tabel-tabelnya. Nah, mari kita lanjut saja ke ini, alter table. Alter table adalah ketika kita ingin menambahkan atau mengedit kolom. Contoh di sini, alter table pasien add kolom email varchar 100, yang dimana saya mendapatkan tabel email pada kolom pasien, yang dimana hanya bisa menampung 100 huruf karakter. Nah, selanjutnya kita ke bab 5, yang dimana ada implementasi DML atau Data Manipulation Lake. Nah, saya di sini sudah mengisi data table poli, yaitu tadi umum, gigi, anak, THT, kulit, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat ada 15, dan selanjutnya ada insert, yang di sini saya menambahkan data table dokter, yaitu contoh-contohnya ada dokter Andi, dokter Bella, dokter Citra, dengan nomor. Selanjutnya ada nomor teleponnya, ada jadwal praktiknya, harinya. Nah, selanjutnya kita menginsert data tabel pasien. Nah, di sini saya menginput contoh nama pasien, ada Budi Santoso ini, Jalan Merdeka, dan nomor HP, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang dimana query-nya adalah nama pasien, lalu alamat, lalu nomor HP, tanggal lahir, dan jenis kelaminnya. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ketika saya menginput janji temu. Nah, contoh di sini janji temu. Janji temu ini ada ID janji, dan ID janji selanjutnya ada ID pasien. Dan ID pasien ini bisa ada isinya juga ID dokter, tanggal janji, jam janji, dan statusnya. Apakah jadwal tersebut sudah selesai atau belum selesai, atau bahkan bisa batal. Nah, selanjutnya ada rekam medis. Rekam medis di sini berisi ID rekam dan terus ID janji. Dan lalu ada keluhan apa yang diderita, lalu didiagnosanya apa oleh dokter, dan selanjutnya adalah tanggal periksanya. Nah, selanjutnya ada obat. Obat ini berisi
ID obat, lalu nama-nama obatnya yang sudah, lalu satuan. Nah, dan juga ada harganya per satuan tersebut. Misal ada paracetamol satu tabletnya seharga 2.000. Selanjutnya ada resep. Nah, di resep obat ini ada ID resep, ID rekam, ID obat, dosis, dan jumlah. Nah, selanjutnya ada update dan delete. Ketika update dan delete ini ditambahkan, contoh di sini, update janji temu selesai where ID janji. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ini masih berisi ya, masih terjadwal. Lalu ketika saya tambahkan itu menjadi 0, dan untuk kolom 14 itu jadi selesai, kolom nomor 11. Maksudnya terjadwal. Nah, selanjutnya nomor bab 6, yaitu CDL atau Data Control Link. Di sini untuk menambahkan user atau akses kepada user tersebut. Misal saya membuat user admin klinik dan juga admin klinik dan petugas klinik, yang dimana keduanya memiliki tugas yang berbeda, yang dimana admin klinik ini hanya bisa mengakses semua yang ada pada klinik database-nya, contoh create, drop, insert, update, dan lain-lain. Selanjutnya ada petugas klinik atau resepsionis, petugas. Dia itu hanya bisa mengakses, tidak bisa mengubah, tidak bisa menambahkan, tidak bisa menambahkan obat gitu ya. Mungkin ada insert, ada pasien, enggak semuanya. Tapi kalau misalkan admin ini bisa dia melakukan semuanya. Itulah gunanya grant dan revoke. Nah, bisa dilihat ketika ini saya ingin mencobanya pada database saya. Saya sudah menambahkan, lalu kita akan mencobanya di SQL. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika melihat grants admin klinik dan petugas klinik. Nah, bisa dilihat admin klinik itu bisa mengakses ke localhost yang dimana all privilege, semuanya bisa mengakses. Yang selanjutnya ada petugas klinik. Petugas klinik tugasnya hanya menggunakan select klinik database, lalu klinik insert, lalu select insert, update database klinik atau janji-janjinya. Nah, dan juga select rekam medis, yang mana itu nggak semuanya bisa dilakukan. Berbeda dengan admin klinik, bisa melakukan semua hal. Mari kita lanjut, ada implementasi query SQL lanjut. Nah, query-query ini adalah, yang pertama ada query select. Select ini ada, contohnya di sini saya menambahkan menyelect nama pasien dengan jenis kelamin perempuan. Nah, bisa dilihat saya menyelect jenis kelamin perempuan. Kita akan mencontohkannya praktik. Sini saya akan copy program yang sudah saya buat. Kita copy di sini. Nah, bisa dilihat ada nama pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, bisa dilihat ada nama pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Ini saya potong ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke agregat, yang dimana contohnya adalah mengetahui total pasien yang terdaftar di ini. Bisa dibilang mirip atau memang bisa dibilang agregasi. Nah, contoh nomor 2 adalah kita menghitung rata-rata harga obat, yang dimana melihat atau mengambil langsung. Contohnya kita pakai yang ini aja nih. SQL kirim. Nah, bisa dilihat ini ada ID poli dan jumlah dokter, yang dimana poli nomor 15 misal ada berapa dokter, contohnya ada 1. Karena di sini karena di data setiap poli hanya ada 1 dokter, maka ada 1 saja. Selanjutnya kita lanjut saja ke join. Ini menggabungkan, misal saya ingin melihat nama pasien, nama dokter, dan tanggal janji secara langsung, yang dimana ini kan berbeda.
antara nama pasien dan nama dokter, tanggal janji itu berada di kolom yang berbeda. Nah, bisa kita langsung saja. Nah, ada nama pasien, nama dokter, tanggal janji, jam janji, dan status. Selanjutnya ada function. Function ini bisa dibilang untuk kalau di sini untuk menampilkan usia pasien saat ini. Contohnya ini nih. Nah, ini ada berisi nama pasien dan umurnya berapa. Karena bisa dibilang select nama pasien, ini dari nama pasiennya, lalu ada year, core date adalah umurnya, tanggal lahir, as from dari pasiennya. Oke, baik, kita sudah. Selanjutnya ada, kesimpulannya. Kesimpulan dari saya mengenai sistem ini adalah sistem manajemen basis data mengenai klinik berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan MySQL, terutama PHP MyAdmin dengan hasil 7 tabel terrelasi yang dimana ada tadi database dokter, pasien, nama dokter, janji temu, obat, pasien, poli, rekam medis, resep obat, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah save tabel, pastinya berisi 15 baris yang representatif dan realistis. Nah, untuk DDL mengimplementasikan create, alter, dan drop dengan constraint-nya primary key, foreign key, not null, dan unique dan enum. Untuk DML mencakup operasi insert, update, dan delete. Nah, untuk DCL-nya kita menerapkan grant dan revoke untuk 2 skenario penggunaan. Jadi ada admin dan petugas tadi. Yang selanjutnya ada 20 query lanjut berhasil dieksekusi mencakup select, aggregate, join, dan functionnya yang terdiri dari 55 diantaranya. Nah, untuk manfaatnya, sistem ini mampu mempercepat proses pencarian riwayat medis, menghasilkan laporan analitik, dan lainnya. Kendalanya adalah create user gagal. Contohnya solusinya adalah ketika bisa menggunakan drop user if exist sebelum create user. Nah, untuk saat ini sekian dari saya, Sabian Dika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.